Assalamualaikum. Hai guys, Dinda입니다. Seperti yang kita tahu, sekarang ini bumi kita sedang diserang oleh makhluk tak kasat mata yang kita sebut dengan virus corona. Gara-gara si kecil corona ini nih, semua aktivitas sehari-hari kita dibatasi. Semua kegiatan harus dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja, olahraga, bahkan sekolah. Bosen gak sih di rumah terus? Tapi gak apa-apa guys, karena semua yang kita lakukan ini bertujuan untuk memutus rantai penularan virus corona. Jadi kita harus sabar ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan usahakan jangan keluar rumah ya jika tidak benar-benar dalam keadaan terdesak. Nah, sekarang ngomongin sekolah nih. Selama pandemi kan sekolah dilaksanakan secara daring. Aku mau nanya sama kalian, gimana nih sekolah daringnya? Seru, membosankan, atau biasa aja? Lalu, seberapa efektifkah cara belajar kalian selama di rumah? Oke, buat kalian yang merasa cara belajar kalian selama ini belum efektif, aku ada tips belajar efektif nih. Simak yuk tips dari aku. Tips yang pertama, niat dulu ya, karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Di sini, niatkan bahwa kalian pengen belajar sungguh-sungguh guys. Dan jangan lupa berdoa biar apa yang kalian pelajari dapat kalian pahami. Tips yang kedua, buat schedule atau jadwal belajar seperti halnya jadwal pelajaran di sekolah. Jadwal ini akan membantu kalian belajar dengan lebih teratur dan lebih jelas juga waktunya. Ini juga berlaku untuk mengerjakan tugas ya guys. Yang gak kalah pentingnya lagi nih, jangan terapkan SKS atau sistem kebut semalam ketika mengerjakan tugas. Kerjakan tugas dengan cara mencicil biar gak terasa berat nantinya. Tips yang ketiga, tentukan cara belajar yang sesuai. Misalnya, kalian bisa belajar dengan membaca buku, menonton video pembelajaran, mendengarkan podcast, belajar sambil nyemil, menelpon teman untuk meminta bantuan menjelaskan materi, dan masih banyak lagi cara belajar yang dapat kalian lakukan. Kuncinya, cara belajar yang kalian pilih harus dapat membuat kalian nyaman. Tips yang keempat, pilih ruang belajar yang pas ya guys. Kebersihan dan kerapian meja belajar juga dapat mempengaruhi semangat kita ketika belajar loh. Tempat yang bersih dan rapi tentu saja membuat kita semakin semangat belajar kan? Tips yang kelima, batasi penggunaan gadget atau handphone ketika sedang belajar. Kalau bisa nih, matikan dulu lah ya semua notifikasi media sosial biar kalian bisa fokus belajar. Tips yang keenam, manfaatkan alarm sebagai pengingat waktu belajar. Ini untuk mengantisipasi saat kalian lupa sama jadwal belajar yang udah kalian buat. Tips yang ketujuh, berikan jeda istirahat saat belajar. Misalnya, kalian bisa cuti selama 5-10 menit untuk bermain media sosial, bermain games, atau mendengarkan musik setelah belajar selama 30 menit guys. Gunanya sih untuk merefresh otak kalian biar nggak jenuh atau bosan. Eits, tapi cutinya jangan kelamaan ya. Ingat niat dan tujuan kalian belajar. Tips yang kedelapan, yaitu tips yang terakhir nih. Jangan memaksakan diri untuk belajar ketika kalian sedang bad mood. Karena bakal sia-sia kalau kalian maksa tetap belajar, tapi apa yang kalian pelajari gak bisa masuk ke otak kalian. Jadi, mending lakukan aktivitas lain dulu yang bisa balikin mood kalian. Baru deh kalian belajar. Nah, itu tadi ya guys, tips belajar efektif dari aku. Semoga bermanfaat buat semua yang udah nonton. 고맙습니다. Semangat belajar untuk kita semua. Fighting! 다음에 봐요. Wassalamualaikum.